wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan berbagi praktik baik pada kegiatan sebuah video tentang program yang saya ambil adalah tentang batik eco-print dengan brandingnya adalah batik green. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Salman Jamba SE, salah satu calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Tempat tugas saya adalah di SMP Negeri 2 Kinali. Bapak dan Ibu, saudara sekalian yang berbahagia, program yang saya angkat pada kesempatan kali ini adalah batik eco-print dengan brandingnya adalah batik green. Nah, kenapa program ini saya munculkan, saya angkat pada kesempatan kali ini? Bahwa saya sebagai calon guru penggerak mempunyai ide kenapa program Batika ini saya jadikan sebagai program bagi saya yang ada. Program ini yang berpihak kepada siswa di sekolah. Kemudian salah satunya adalah dalam upaya melestarikan warisan di daerah kita, sekaligus menanamkan kecintaan siswa terhadap seni budaya dan lingkungan. Batik eco-print muncul sebagai salah satu alternatif menjawab, sehingga ini adalah sebagai inovatif yang mampu menggabungkan unsur seni, kemudian kearifan lokal dan kepedulian terhadap alam. Sehingga inilah yang menjadi latar belakang saya mengangkat program ini, yang menjadi program yang memang berpihak kepada siswa di sekolah, dan ini sudah saya lakukan. Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian yang berbahagia, kira-kira apa itu batik green, batik eco-print? Batik eco-print adalah teknik batik yang dilakukan untuk mencetak atau melakukan pencetakan dengan memberi pola pada bahan atau kain dengan menggunakan bahan alami seperti daun, kemudian bunga, kemudian batang dan juga akar. Kain yang baik untuk dijadikan bahan pembuatan batik eco-print ini adalah dengan dasarnya adalah katun dan sutra. Kemudian kira-kira apa tujuan dari program ini saya angkat dan saya praktekkan kepada siswa di sekolah? Tujuan batik green ini adalah: 1. Meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya menjaga lingkungan. Yang kedua, melatih siswa untuk menghasilkan karya seni yang bernilai estetika dan ekonomi. 3. Mendorong pengembangan keterampilan siswa dalam seni budaya dan kewirausahaan. Yang keempat, menanamkan rasa bangga terhadap budaya lokal melalui inovasi berbasis batik. Kemudian, ketika program ini kita jalankan di sekolah dan telah dilaksanakan di sekolah bagi saya sebagai CGP, maka keunggulan yang diambil pada program ini adalah: yang pertama adalah ramah lingkungan. Yang kedua, motif unik dan menarik. Kenapa? Tentunya berdasar dari bahan yang kita pakai dari daun, kemudian dari bunga, batang, dan akar.
sehingga ada motifnya unik dan menarik sekali. Kemudian yang ketiga, motifnya sangat beragam. Yang keempat, nilai seninya tinggi sekali. Yang kelima adalah nilai jualnya tinggi. Yang keenam adalah cara membuatnya sangat mudah sekali. Kemudian, apa manfaat yang didapat ketika ada program ini dilaksanakan? Yang pertama adalah teknik ekoprint dapat digunakan pada media yang beragam yang dapat menyerap warna alami dari dedaunan maupun bunga. Yang kedua, produk-produk yang memanfaatkan teknik ekoprint memiliki nilai jual yang lebih tinggi karena bersifat eksklusif. 3. Dapat digunakan untuk mengembangkan daya imajinasi, kreativitas, dan jiwa entrepreneur seorang siswa nantinya. 4. Ekoprint dapat mengurangi dampak kerusakan lingkungan dan ekosistem akibat dari penggunaan bahan kimia pabrik tekstil. Nah, sekarang yang kita tunggu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Di dalam pembuatan batik ekoprint, batik kering yang dilakukan oleh siswa, tentunya kita harus memahami dan mengetahui apa bahan dan alat yang dibutuhkan ketika kita melaksanakan pembuatan batik ekoprint. Yang pertama kita jelaskan bahan. Apa saja bahan yang dibutuhkan? Yang pertama adalah tentunya adalah kain yang bahannya berasal dari kain katun ataupun sutra. Yang kedua, tas kain atau tote bag. Yang ketiga adalah baju bisa kita pakai. Kemudian yang keempat adalah tawas. Nanti akan digunakan untuk mengikat warna dan corak sehingga ketahanan pewarnaan yang sudah ada pada kain ataupun tas kain nanti tentunya semakin kuat. Kemudian daun sesuai dengan keinginan kita, yang mana yang sesuai dengan menghasilkan pola corak pewarnaan yang bagus, dan juga bunga sebagai motif yang dibutuhkan nanti di dalam batik ekoprint. Kemudian bagaimana dengan alat? Yang pertama, alat yang kita butuhkan adalah palu yang digunakan nanti untuk memukul kain dan mengeluarkan zat warna dari tanaman yang kita pakai nanti dalam batik ekoprint. Yang kedua adalah baskom atau ember. Ini digunakan nanti ketika sudah selesai proses akhir. Itu adalah perendaman hasil karya yang sudah nanti dalam baskom dan ember itu sudah diaduk dengan air dengan tawas sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian adalah plastik mika atau kaca untuk alasnya. Jadi plastik mika itu digunakan nanti di dalam alas, landasan di dalam posisi nanti dalam kita membuat batik ekoprint. Kita lihat sekarang, kita lihat ini adalah palu alat. Ini adalah palu kayu, Bapak dan Ibu saudara sekalian. Kemudian adalah bisa juga menggunakan palu yang besi. Ini bisa kita gunakan nanti. Kemudian kita lihat plastik transparan. Ini adalah landasan di dalam kita nanti memukul, sehingga dengan ada landasan ini nanti pas kita memukul tidak langsung kepada media daun yang kita gunakan di dalam menghasilkan batik ekoprint. Kemudian ini juga kita lihat, ini adalah paku
yang bisa kita pakai. Sehingga kenapa daun paku ini kita ambil, ini salah satu melihat dari pola yang terbentuk, kemudian teksturnya juga bagus, sehingga ketika ini menghasilkan tentunya bagus sekali nanti ketika hasil karya dan jadi pada sebuah kain ataupun tote bag yang sudah kita sediakan ataupun tas kain yang sudah kita sediakan. Kemudian juga bisa kita pakai ini Bapak dan Ibu, ini daun pepaya Jepang. Ini juga bagus kita lihat, sehingga kalau ini kita praktekkan nanti pada sebuah kain ataupun pada tas kain tote bag, tentunya semakin bagus, pewarnaan semakin hijau, kemudian motifnya bagus ataupun polanya akan terbentuk. Kemudian kita lihat ini juga semacam bunga, juga penggabungan kombinasi di dalam pelaksanaan batik ekoprint. Kemudian ini ada kain lembaran Bapak Ibu, ini juga bisa kita pakai nanti. Nah, ini juga kain lembaran yang memang bisa kita laksanakan nanti Bapak dan Ibu. Kemudian kita lihat tas, ini tas kain yang masih belum dilaksanakan praktek pembuatan batik ekoprint. Ini masih polos, ini adalah namanya tas kain atau sering dibilang tote bag, atau inilah yang dipakai nanti di dalam proses pembuatan batik ekoprint. Kemudian kita lihat sekarang hasil-hasil yang sudah dilakukan oleh siswa. Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, ini adalah kain lembaran yang memang dirancang oleh anak dengan beberapa penggabungan, pengkombinasian daun dengan bermacam jenis daun yang dilakukan oleh anak kita. Kemudian tambah ada semacam bunga. Ini adalah, misalnya ada tas ini, tas yang sudah jadi dan juga bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian, ini tas yang sudah jadi. Kemudian ini juga kita lihat di sini juga tas sudah selesai. Kita lihat seluruhnya hasil karya anak kita. Nah, inilah nanti bagaimana anak-anak kita menghasilkan nanti karya yang sudah jadi ini nanti kepada Bapak Ibu sekalian sebagai pedoman hari ini. Dan ini sudah saya lakukan seperti itu sebagai calon guru penggerak. Inilah bukti bagaimana sebuah program dirancang, ada program yang sangat berpihak sekali kepada anak-anak kita di sekolah seperti itu. Luar biasa sekali anak-anak kita di dalam mengikuti program ini yang memang saya munculkan dan sangat didukung oleh sekolah, dan sekolah sangat antusias di dalam kegiatan ini yang saya lakukan pada anak-anak saya di SMP Negeri 2 Kinari. Bapak dan Ibu sekalian, saudara sekalian yang berbahagia, di dalam pelaksanaan batik ekoprint tentunya kami berpesan bahwa daun ataupun media yang dipakai untuk tanaman tentunya harus bisa kita mempelajari dulu dari daun itu sendiri. Nah, karena kita menginginkan nanti motifnya adalah dalam batik ekoprint itu adalah tentunya menghasilkan nilai yang bagus sekali. Sehingga penting sekali kita memilah dan mempelajari dari daun-daun ataupun tanaman yang bisa sesuai dengan batik ekoprint ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saudara sekalian yang bahagia, maka di dalam pelaksanaan praktek yang sudah saya lakukan Bapak dan Ibu sekalian, saya mengajarkan kepada anak didik saya ini menggunakan tekniknya adalah teknik pukul, atau dikenal nama tekniknya adalah teknik pounding. Jadi prosesnya adalah melakukan pembuatan motif pada kain dengan cara dipukul, sehingga itu dinamakan namanya teknik pounding. Sehingga cara ini kenapa diambil dalam prakteknya adalah
tentunya lebih memudahkan untuk peserta didik kita, sehingga di dalam kegiatannya nampak aktif, keseriusan, dan juga butuh kerjasama dan juga gotong royong, sehingga di situ juga ditampilkan nanti yang dikenal namanya adalah profil pelajar Pancasila. Salah satunya adalah bagaimana siswa kita dibutuhkan nanti adanya gotong royong di dalam pengerjaan itu sendiri, karena tidak bisa sendiri juga di dalam praktek ini. Dibutuhkan beberapa siswa saling kerjasama. Kemudian juga beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Ini juga dibutuhkan bagaimana siswa kita juga nanti menghargai lingkungan yang ada, kemudian menjaga lingkungan yang ada di sekolah kita seperti itu, dan juga adanya wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas ciptaannya, sehingga bagaimana anak kita bisa menghargai dan juga merawat dan mengelola lingkungan yang ada, terutama ada lingkungan sekolah kita seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara pembuatannya sehingga menjadi hasil karyanya seperti ini yang sudah dilakukan oleh siswa kita? Yang pertama yang harus dilakukan adalah siapkan kain atau tas yang memang tempat hasil karya menjadi sebuah batik ekoprint. Ini sangat penting sekali. Tentunya kain atau tas tentu tidak sulit didapatkan oleh anak kita. Kalau memang sulit anak kita mendapatkan tas yang seperti saya contohkan ini, tentunya bisa anak-anak kita menggunakan kain yang memang yang sudah tidak terpakai lagi di rumah, itu juga bisa dimanfaatkan oleh anak kita, ataupun pakaian yang memang bisa juga dipakai, yang dimanfaatkan, sehingga pakaian itu nanti ketika sudah selesai jadi tentu bisa dimanfaatkan oleh anak kita. Atau nanti jilbab, jilbab juga bisa dipakai di dalam proses pembuatan batik ekoprint ini, sehingga jilbab yang sudah jadi nanti bisa dipakai menjadi hijab oleh anak kita pada hari yang lainnya seperti itu. Yang kedua, tata daun di atas kain atau tas dengan rapi. Usahakan ada desain yang kita rancang untuk menghasilkan cetak pola yang bagus sekali. Maka di dalam pembuatan batik ekoprint tentunya jangan terlalu kaku sekali. Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian yang berbahagia, bagaimana kita itu bisa merancang pola yang bagus sehingga nanti dengan satu pola saja bisa beberapa pola kita bentuk yang ada pada media tas ataupun pada sebuah kain ataupun sebuah jilbab ataupun pakaian yang ada pada anak yang memang menjadikan sebagai bahan praktek. Kemudian lapisi plastik transparan di atas daun. Maksudnya di sini adalah Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita ingin melakukan sebuah proses kerja, kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian, kita susun ini kali apa? Sebuah daun pada sebuah ini, maka ini namanya adalah proses yang kita lakukan adalah melapisi. Jadi melapisi ini adalah ini plastik transparan, kita lapisi di sini. Nah ini dia Bapak Ibu sekalian. Ketika proses melapisi ini dengan plastik transparan, sehingga nanti pada proses kerja ketika anak kita nanti melakukan proses pemukulan, nanti pemukulan itu dengan teknik ponding, sehingga media dari daun itu tidak langsung bersentuhan dengan palu yang kita gunakan, sehingga ada pembatasnya. Maka kita gunakan namanya lapisi dengan plastik. Nah, ini dia. Dan Bapak Ibu sekalian, sebelum kita nanti di dalam menggunakan teknik ponding di dalam melakukan pemukulan dalam proses pembuatan batik ekoprint. Jadi ini adalah
lapisi plastik transparan di atas daun yang akan kita lakukan nanti menjadi batik ekoprint. Kemudian lakukan teknik ponding, pemukulan di atas daun. Ini Bapak sekalian, kita lakukan teknik ponding. Ini Bapak Ibu sekalian, kita susun ini. Kita lihat, bisa dilihat ini. Ini kita susun. Ini saya membawa beberapa contoh ini. Yang pertama ini Bapak, ini adalah daun pepaya Jepang. Kemudian ini adalah daun paku. Ini kita susun sesuai. Saya mengambil contohnya daun ini saja, daun pepaya Jepang. Disusun ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita lapisi. Nah, ini juga boleh kita lakukan. Tapi supaya hasilnya, yang hasil ini nanti tidak tembus ke belakang ini, maka bagus di dalamnya kita lapisi dulu dengan plastik. Kita masukkan plastik ini ke dalam, supaya nanti Bapak dan Ibu sekalian, hasil dari teknik ponding yang daun yang sudah disusun nanti tidak langsung tembus ke belakang kain tas ini. Nah, ini sudah dilapisi di dalam Bapak dan Ibu sekalian, bisa dilihat supaya ada batasnya. Ini sudah selesai, tinggal lagi bagian depan. Nah, ini dia. Kemudian kita ambil lagi plastik ini. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini sudah selesai penyusunan. Nah, ini bagaimana proses dari teknik ponding itu yang dilakukan di atas daun hingga semua daun tercetak dengan sempurna. Ini yang dibutuhkan di sini pada siswa kita. Tentunya proses teknik ponding ini adalah diawali dari awal dulu. Nanti kita pukul sesuai dengan beraturan. Memang di sini adalah butuh semacam kesabaran dan kebetahan anak-anak kita di dalam menggunakan teknik ponding ini, sehingga butuh waktu yang lama juga, tergantung dari media daun yang memang menjadi bahan dasar untuk menampilkan batik ekoprint Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya, kalau sudah selesai proses ini Bapak Ibu sekalian, tentunya kita hasil yang karya ini Bapak dan sekalian, nah ini anggap saya sudah selesai Bapak dan Ibu sekalian prosesnya. Maka hasil inilah dilakukan lagi, namanya adalah penjemuran. Kenapa butuh penjemuran? Karena butuh sekali, karena masih basah seperti itu. Karena butuh dikeringkan dulu. Keringkan, tergantung lagi pencahayaan lagi. Jadi biasanya butuh waktu dari setengah jam sampai 1 jaman pemiringan. Jadi kalau dia kering, tentunya hasilnya semakin bagus dan warnanya akan keluar seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ketika proses ini sudah selesai, sudah kering, sudah dipastikan kering dengan waktu yang ada, maka bagaimana proses berikutnya? Tentunya itu yang kita bilang tadi, kita butuh semacam bahan dan alat tadi. Ada tadi saya menjelaskan tentang ada proses perendaman di air yang sudah diberi tawas. Nah, ini biasanya takaran yang saya ajarkan pada siswa saya adalah 1 liter air itu saya berikan tawas itu adalah 1 sendok makan. Jadi ketika proses itu kita rendam sebentar dengan waktu lebih kurang 5 menit, sehingga pewarnaan itu yang ada di sini itu adalah semakin jelas, kemudian semakin kuat warna yang ada pada hasil karya kita. Karena nanti jangka panjang kita kena cuaca hujan, kemudian ketika kotor kita butuh pembersihan dan kita keringkan sehingga warna tidak pudar ataupun tidak luntur. Itulah tujuan kenapa butuh sekali adanya tawas yang kita berikan di dalam media untuk penguatan warna. Di dalam pembelajaran, tawas ini sangat membantu di dalam penguatan warna. Kemudian apakah masih ada
selain tawas. Tentunya bisa Bapak Ibu sekalian menggunakan hal yang lain, bisa seperti cuka dan juga garam juga bisa dimanfaatkan seperti itu. Tapi sepengetahuan kami, sesuai yang saya praktekkan sekolah, saya menggunakan tawas seperti itu. Kemudian ketika di dalam perendaman waktu lebih kurang minimal 5 menit itu, kemudian juga bersihkan sisa-sisa. Jika ada sisa telepon itu yang menempel ya, bekas-bekas daun itu juga kita bersihkan seperti itu Bapak sekalian. Selanjutnya, sudah selesai ini waktu yang ada di dalam perendaman dan menggunakan air tawas, maka silakanlah Bapak Ibu sekalian angkat lagi hasil karya anak kita, kemudian lanjut dijemur pada tempat yang tertentu sehingga di situ sudah selesai nanti dengan waktu pengeringan yang maksimal setelah dilakukan proses pemberian tawas. Maka penjemuran sangat penting sekali. Pastikan kain yang sudah selesai, kemudian kain tas yang sudah selesai ketika penjemuran dalam keadaan kering total. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, maka pada program batik ekoprint, batik print yang saya laksanakan di sekolah, tentunya makin jelasnya Bapak sekalian bisa kita lihat pada video yang saya tayangkan pada proses pembuatan batik print, batik ekoprint. Maka Bapak, Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian, selamat mengikuti dan selamat melihat proses secara nyata batik ekoprint oleh siswa di SMP 2 Kinadi. Ini kelompok berapa ini? 42. Ya lanjut. Nongkrongnya hati-hati pelan-pelan ya. Halo, nih Nut, selamat pagi. Pelan-pelan nongkrongnya nak, jangan terlalu kuat. Itu kelompok 1. Kelompok 1, Pak. Halo, Sivi. Nia. Halo Ki, lanjut Ki, semangat Ki. Rum, pelan-pelan Rum.
Hai, ini anaknya belum pulang. Baik, kita akan mempraktekkan pembuatan batik ekoprint, batik garing bersama siswa. Ini adalah salah satu media daun, namanya ada daun kelot. Kenapa ini diambil? Pertama dilihat dari keunikannya juga, kemudian pemilihan daun juga, dan keaslian dia juga, karena ini mengandung air yang sedikit. Yang kedua, ini daun singkong ya anak ya. Ini juga sama, dilihat dari pola juga bagus, sehingga nampaknya anak-anak memilih ini bentuk yang akan dipraktekkan dalam tas kain ya, dalam pembuatan batik kering atau batik ekoprint. Baik, anak bapak sudah siap ini? Nah, ini adalah anak-anak sudah selesai menyusun pola yang dibuatnya. Nampaknya bagus sekali polanya ya. Oke, sudah siap untuk melaksanakan nih? Oke, baik anak bapak, kita mulai tutup. Ya, ini dari tutup nih. Ada ya. Mana tutupannya? Oke, jadi daun yang tadi kita taruh di atas dasar tas yang paling atas, kemudian ditutup dengan plastik ya. Ya, dengan plastik transparan. Baik, mana palunya anak bapak? Palunya mana? Ya, kita menggunakan teknik pukul ya, atau teknik pot. Baik, anak bapak silakan mulai. Ya, pelan-pelan ya, sesuai dengan bagaimana cara memukulnya. Bagus. Ya, luar biasa ini. Ya. Menggunakan palu, jadi dasar dari daun itu akan pindah kepada tas kain, apa namanya, tebek ya kainnya. Jadi ini hampir selesai nampaknya proses pemindahan warna pada sebuah kain. Nanti akan membentuk pola yang memang daun yang dipakai oleh anak kita. Kita akan pelan ya. Yang ini butuh pelan lagi ya, supaya dia hasil bagus ya. Oke, lanjut ya. Lebih dapatkan lagi ya. Lebih tinggikan lagi. Nah, ini dia. Ini masih sini pegang. Coba gantian pengumpulnya, gantian. Satu lagi memegang ya. Oke, sampai serapnya enak ya sebelumnya. Iya, bagus. Coba ini dulu Pak, scankan dulu ini. Lebih datar nak, datar. Oke, datar. Oke.
aturan ya, sampai ke atas, ke puncak. Oh iya. Oke, ganti-gantian. Bagus itu. Lanjut ya. Oke, lanjut satu lagi. Ya, bagus ya. Sudah selesai. Ya, ya. Lanjut pindah lagi. Oke, pindah gantian memukul lagi. Siapa memukul? Di sini mukulnya. Yang belum kena ya. Ini hampir selesai prosesnya. Anak-anak kita sudah hampir menyelesaikan teknik bonding dengan cara memukul menggunakan palu. Ada palu besi dan juga ada palu kayu. Proses ini sudah selesai, nanti kita angkat, kemudian akan kita keringkan nanti. Jadi selesai kering, sudah nampak kering, nanti baru proses berikutnya nanti adalah menggunakan sebuah media lagi, namanya nanti menggunakan tawas. Karena tawas itu adalah salah satu penguat warna, sehingga warna yang sudah terbentuk melalui daun yang sudah digunakan oleh anak kita dalam membuat sebuah batik ekoprint, sehingga warna yang sudah keluar nanti semakin tahan dan juga semakin terang ketika sudah ada digunakan media namanya, salah satunya adalah tawas di dalam akhir pembuatan batik ekoprint atau batik kering. Baik, hampir selesai nih Bapak Ibu. Kita lihat nih. Udah anak Bapak? Udah, mana lagi yang belum rasanya? Udah? Oke, kalau udah selesai diapain lagi? Bisa dibuka ya. Mantap. Sudah dibuka apa lagi? Oke. Dikeringkan
dikirim. Coba buka dulu ya. Seratnya bersihkan dulu ya. Itu biarkan aja. Oke. Biarkan aja. Ini serat yang di bawah. Ini udah, biarkan, mantap. Oke, udah selesai, tolong diangkat ya. Kalau udah selesai, kita lihatkan hasilnya sebelum proses pengeringan ya, menggunakan cahaya matahari nanti di luar ya. Oke, udah bagus. Oke, baik, bantu-bantu ya anak bapak. Ini udah selesai, ini biarkan aja yang satu ya. Itu udah bagus, udah hijau, udah nampak. Bagus hijaunya? Bagus ya. Baik, coba angkat anak bapak. Oke, coba angkat, kita lihatkan hasil yang salah satu proses yang kita lakukan. Ya, mantap. Boleh kita bawa keluar sebentar? Oke, kita proses pengiringan. Baik. Oke, kita keringkan dulu ya. Bilang Pak. Ya, ini proses penjemuran dari batik ekoprint yang sudah selesai sama anak, dilakukan di dalam lokal tadi dengan cara dipukul. Maka supaya polanya kehijauan dan semakin tahan, maka harus kita keringkan dulu, tidak ada lagi yang basah. Maka butuh waktu yang lama di sini Bapak dan Ibu proses pengiringannya. Tentunya tergantung dari cuaca. Tapi hari ini ada cuacanya terang bersih. Tentunya butuh waktu lebih kurang setengah jam, ini udah bisa kering dan bisa diangkat. Ayo taruh lagi anak bapak ya. Jadi setelah inilah nanti kembali siswa mengambil media tambahan. Salah satunya adalah tawas ya. Jadi tawas itu nanti kita aduk dengan air ya. Satu liter air ya. Kemudian tawasnya adalah 1 sendok kita pakai. Kemudian kita bilas di dalam baskom yang memang sudah diaduk dengan tawas. Ini diapain, dimasukin nanti? Iya. Mantap. Sekarang batik ekoprint. Mantap. Batik kering. Batik ekoprint Iya. mantap. Batik kering, batik ekoprint mantap. Batik kering. Batik ekoprint mantap. Mantap. Baik, terima kasih. Salam bahagia. Baik, pada sesi akhir ini kita sudah selesai melaksanakan praktek kegiatan yang kita namakan adalah program batik kering atau batik ekoprint. Tadi sudah selesai kita laksanakan, prosesnya adalah yang dinamakan adalah teknik ponding ya, teknik dipukul ya. Jadi pada akhir ini kita sudah nampak hasilnya. Hasilnya adalah luar biasa. Kita lihat hasil yang pertama. Ini kita lihat menggunakan bahan medianya adalah tas ya. Tas kain juga sama. Kita lihat polanya nampak hidup karena ada ini daun apa ini? Daun paku. Iya, ini juga ada warna-warni, ada bunga. Jadi bagus sekali penyatuan warna dari anak kita sampai yang ke ujung sekali. Ini yang besar sekali. Luar biasa sekali ini hasil karya anak dalam proses pembuatan batik ekoprint atau batik kering pada program yang sudah direncanakan oleh kami sendiri pada program yang ada diimbaskan pada anak yang ada di sekolah. Baik, terima kasih Anda semuanya telah selesai produk hari ini. Kemudian semangatnya batik kering, batik ekoprint mantap. Ulang lagi, batik ekoprint, batik ekoprint mantap. Luar biasa. Setelah proses dari batik kering dilakukan pada hari ini, maka Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian, apa harapan yang kita inginkan dari proses pembuatan program batik kering, batik ekoprint? Harapannya adalah dengan adanya program batik kering, batik ekoprint sebagai program yang telah dilakukan di sekolah, diharapkan siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga mengembangkan keterampilan hidup, life skill,
rasa tanggung jawab terhadap lingkungan, dan kecintaan terhadap budaya Indonesia, program ini juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi sekolah lain untuk berkontribusi dalam upaya pelestarian seni dan lingkungan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada video ini, pada program Batik Kering, Batik Ekoprint. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.